الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة اتقوا الله وتزودوا بالتقوى فإن التقوى زادكم الميعاد. فقال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jamaah kaum muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Darussalam rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita bersyukur, memuji Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam terlimpahkan selalu untuk baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah di jalannya. Khatib mengingatkan dan mengajak kita semua, mari bersungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Termasuk mari laksanakan ibadah Jumat ini dengan sebaik mungkin. Dengarkan apa yang disampaikan khatib, ambil pelajaran terbaik agar kita semakin bagus hubungan kita kepada Allah, rajin ibadah kita, dan semakin baik hubungan kita kepada sesama, makin bagus akhlak kita insyaallah. Jamaah rahimakumullah, hari ini 26 Rajab. Ba'da maghrib nanti kita sudah masuk 27 Rajab. Diyakini sebagai malam terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul 3 hikmah besar Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, selama 63 tahun Nabi kita hidup, tercatat 3 perjalanan besar yang pernah beliau lakukan. 3 perjalanan yang mengubah sejarah. Yang pertama adalah hijrah. Pindahnya Nabi kita dengan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu mengubah sejarah. Andai Rasulullah tidak pindah, belum tentu Islam sampai ke kita. Yang kedua adalah haji wada. Haji, perjalanan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya haji wada? Pada peristiwa itulah disempurnakannya agama kita dengan turunnya ayat terakhir dari Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah Isra dan Mi'raj Nabi kita. Isra dari kata asra, yasri, yang artinya diperjalankan. Maksudnya diperjalankannya Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk Allah tunjukkan betapa maha kuasanya Allah itu. Mi'raj dari kata araja, ya'ruju, yang artinya naik ke atas. Maksudnya dinaikkannya Rasulullah ke atas
melewati langit-langit yang ada, bahkan sampai ujung di atas ujung langit yang namanya Sidratul Muntaha. Untuk apa? Mendapatkan perintah agung sholat 5 waktu. Apa hikmahnya buat kita? Setidaknya ada 3 jamaah. Yang pertama adalah Isra Mi'raj, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman kepada hal-hal gaib. Apa gaib itu? Gaib adalah segala yang tidak bisa kita lihat, apalagi kita raba, kita sentuh, tapi kita yakin itu ada. Dari sekian banyak keimanan terkait agama kita, keimanan pada hal gaib ini hal yang sangat penting sekali. Orang yang tidak percaya hal gaib, maka dia tidaklah muslim, tidaklah Islam. Kenapa? Allah Tuhan kita itu gaib. Dia ada, tapi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Kalau tidak percaya gaib berarti tidak percaya kepada Allah. Siksa kubur itu gaib, kiamat itu gaib, akhirat itu gaib, malaikat itu gaib. Isra Mi'raj pun termasuk hal yang gaib, yang tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya bahwa itu pernah terjadi. Keimanan kepada hal gaib ini penting sekali untuk kehidupan kita jamaah. Kenapa? Karena kita sering mengaku percaya tapi tidak membuktikan kepercayaan itu. Kita berusaha baik ketika kita dilihat orang. Manakala orang tidak ada, manakala kita sendirian, maka kita merasa tidak ada yang melihat. Padahal ada hal gaib yang melihat kita, yaitu Allah, para malaikatnya. Kita hidup seenak kita, sibuk dengan dunia kita, mengejar harta kekayaan, lupa bahwa ini semuanya sementara. Lupa bahwa ini semuanya harusnya kita jadikan bekal untuk kita bawa nanti. Karena kita merasa bahwa kita bakal hidup terus, lupa akan hal yang gaib yang namanya akhirat. Hadirin. Maka mari kita tingkatkan level keislaman kita. Kata Nabi, sebagaimana disabdakan Rasulullah, ada tingkatan level muslim itu. Yang pertama muslim, siapa dia? Yang beragama Islam, yang mengaku Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya. Ningkat level kedua mukmin, bukan hanya mengaku Islam, tapi dia percaya betul dengan semua keimanan yang ada dalam agama ini. Dan level yang terakhir, yang paling tinggi adalah muhsin. Siapa muhsin itu? Kata Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innallaha yaraka. Engkau berbuat baik, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Ketika engkau tidak melihat Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu selalu melihatmu. Muhsin itu adalah mau dilihat orang, tidak dilihat orang, dia tetap baik. Muhsin itu adalah mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, dia tetap berhati-hati dalam hidupnya. Mari hadirin, jadikan kita semuanya pribadi-pribadi yang muhsin ini. Yang kedua, pelajaran penting dari Isra Mi'raj adalah tentang pentingnya keyakinan akan pertolongan Allah. Pentingnya keyakinan bahwa setelah gelap terbitlah terang. Pentingnya keyakinan bahwa setelah ujian akan hadir anugerah. Setelah musibah akan hadir yang namanya hadiah. Maksudnya hadirin, Isra Mi'raj itu
Allah jadikan hadiah untuk Nabi kita setelah beliau mendapat ujian yang sangat berat. Dalam sejarah disebutkan, dalam tarikh, dalam sirah Rasulullah disebutkan, Nabi kita Nabi Muhammad di usia 50 atau 10 tahun setelah beliau diangkat jadi Nabi, Allah uji beliau dengan ujian bertubi-tubi. Apa saja ujiannya? Yang pertama, beliau dimusuhi habis-habisan, bahkan diembargo 3 tahun berturut-turut oleh kafir-kafir Quraisy. Embargo maksudnya tidak ada siapapun yang boleh dagang dengan Muhammad. Tidak ada siapapun yang boleh berhubungan bisnis membantu Muhammad dan keluarganya. Biarkan dia mati, karena tidak ada yang boleh berdekatan dengan yang namanya Muhammad. Itu embargo namanya. Belum selesai embargo itu, Allah kembali uji beliau dengan wafatnya istri tercinta Khadijah. Istri yang begitu setia, mengorbankan segalanya untuk Nabi kita, menemani Nabi selama 25 tahun dan habis seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan Rasulullah Nabi kita. Allah wafatkan beliau dalam kondisi Nabi tengah diembargo tadi. Belum selesai kesedihannya, datang lagi ujian berikutnya, yaitu wafatnya paman beliau yang begitu melindungi Nabi kita, Abu Thalib namanya. Walaupun dia tidak mau bersyahadat, tapi urusan membela Nabi, Abu Thalib adalah orang yang paling depan, yang paling berani melawan musuh-musuh Nabi, menghalangi kafir Quraisy untuk membunuh Nabi kita. Dan oleh Allah diambil juga di tahun itu, diwafatkan Abu Thalib di tahun itu. Betapa sedih dan kehilangannya Nabi kita. Belum selesai ujian itu, datang lagi ujian berikutnya. Apa itu? Ketika Nabi berusaha mencari tempat yang aman, maka beliau bersama sahabatnya Zaid bin Harisah pergilah ke tetangga Mekah namanya Taif, dengan harapan beliau dilindungi di situ, diterima dakwahnya oleh orang-orang situ, orang-orang Taif. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Nabi ditolak mentah-mentah dakwahnya. Bahkan beliau dikejar-kejar. Anak-anak mereka membawa batu, melempari Nabi kita dengan batu sampai berdarah-darah kakinya, bahkan tanggal giginya. Sungguh ujian yang luar biasa Rasulullah alami di tahun itu, tahun ke-10 kenabian atau 50 tahun umur beliau. Sehingga di tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Tapi inilah hidup. Ketika kita sabar, ikhlas menjalani hidup, menjalani ujian, maka Allah pasti anugerahkan hadiah terbesar sesuai dengan beratnya ujian itu. Nabi kita setelah diuji dengan ujian bertubi-tubi itu, dan beliau lulus, ikhlas, sabar menjalaninya, apa yang terjadi? Beliau kemudian diberikan hadiah luar biasa, perjalanan yang tidak ada seorang pun, bahkan termasuk para nabi rasul lain pun, tidak ada yang pernah dapat kesempatan melaksanakan Isra dan Mi'raj ini. Ini pelajaran buat kita semua, bahwa hidup tidak akan pernah luput dari masalah. Hari ini kita banyak mungkin ujian, cobaan dari Allah. Optimislah, tetaplah semangat, terus ikhtiar. Selama kita punya Allah, Allah mustahil mengingkari janjinya. Di setiap ujian akan ada hadiah, di setiap musibah akan ada anugerah. Habis gelap terbitlah terang. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dan terakhir, hikmah ketiga dari Isra Mi'raj adalah tentang pentingnya kita memperbaiki kualitas sholat 5 waktu kita hadiri. Hidup kita akan sangat tergantung sholat kita. Ketika kita berusaha segera melaksanakan sholat kita,
segera juga Allah memberikan kemudahan, memberikan rizki, menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Namun ketika kita lalai, menunda-nunda pelaksanaan salat 5 waktu kita, jangan salahkan Allah kalau Allah juga tunda rizkinya. Allah tunda ketenangan di hati kita. Allah tunda solusi untuk persoalan-persoalan kita. Kenapa? Karena salat begitu penting. Saking pentingnya salat, sampai-sampai Allah tidak mau mewakilkan perintah itu kepada malaikatnya. Kita tahu perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, seluruh perintah lain selalu Allah wakilkan perintah itu melalui malaikat Jibril. Khusus untuk sholat 5 waktu tidak. Allah sendiri yang manggil nabinya, Allah sendiri yang menyampaikan perintah itu kepada Rasulnya, menunjukkan betapa ini amat sangat istimewa dalam hidup hadirin. Bahkan dalam perjalanan Mi'raj sebagaimana hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah pernah melihat ada orang yang dia membawa batu, lalu dia pukulkan batu itu ke kepalanya sendiri. Hancur berlumur darah kepalanya, terjatuh dia, teriak kesakitan dia. Namun setelah itu dia bangkit lagi, kembali dia ambil batu lagi, dia pukulkan lagi ke kepalanya. Berulang-ulang terus dia lakukan, sehingga Nabi bertanya kepada Jibril, siapa dia Jibril? Kata Jibril, itulah gambaran umatmu yang ketika hidup dia tidak mau melaksanakan sholat. Di setiap satu sholat yang tidak dia laksanakan, satu benturan batu menghancurkan kepalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam peristiwa Mi'raj juga Nabi melihat ada laki-laki, ada perempuan makan, ternyata yang dimakan adalah ada makanan yang baik dan makanan yang basi yang penuh dengan belatung. Orang-orang ini malah makan yang belatung, yang busuk, yang sudah jelas-jelas jelek. Siapa dia Jibril? Dia itu gambaran umatmu yang jelas-jelas sudah punya pasangan, tapi mereka lebih memilih berzina, selingkuh dengan yang bukan pasangannya. A'udzubillahi min dzalik. Banyak gambaran dalam Mi'raj yang dalam kesempatan ini tidak mungkin khatib jelaskan semuanya. Namun demikian, mudah-mudahan dengan kita kembali mengingat hikmah Isra dan Mi'raj membuat kita satu, makin yakin dan sekaligus berhati-hati dalam hidup, karena ada Allah, ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita. Dalam hidup kita juga makin tetap optimis, semangat apapun kesulitan yang kita hadapi, selama kita masih punya Allah. Dan yang terakhir, mari kita perbaiki terus sholat kita. Tidak ada kata sempurna untuk ikhtiar kita. Perbaiki terus sholat kita, karena hidup kita akan sangat tergantung kualitas sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya untuk tetap istiqamah di jalannya sampai kita menjemput husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin, Ramadan kian mendekat. Mari kita manfaatkan sisa bulan Rajab, kemudian Syawal kita dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Utamanya kita perbanyak sholat sunnah dan puasa-puasa sunnah. Jangan lupa perbanyak doa. Di antaranya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mari kita doakan diri kita, keluarga kita semua. Wabil khusus kita doakan saudara-saudara kita yang kena musibah, yang dekat maupun yang jauh, termasuk saudara-saudara kita di Turki dan Syria yang puluhan ribu telah menjadi korban bencana gempa di sana. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat mereka semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala wa li sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin wa Turki wa Suriah wa anha'il alam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا